kangen. Tahu nggak? Mau. Kita lihat foto dan video adik-adik minggu lalu. Oke. Yuk. Check it out. Tetapi kamu juga harus bersaksi Kamu dari dari semula bersama-sama dengan denganku. ku. Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Yohanes 15 ayat 27. Tapi kamu juga harus bersaksi Karena kamu kamu dari semula di semula bersama-sama bersama-sama dengan aku. Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus menjadi saksi. Kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Yesaya 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Yohanes 15 ayat 27. Tapi kamu juga Harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Wow, lucu-lucu ya. Semuanya. Anak sekolah minggu GKMS ya. Rajin. Seperti ya juga ibadahnya. Wah. Ini langsung kita sama-sama nyanyi yuk. Yuk. Nyanyi apa? Allah itu amin. Semuanya anak-anak bangkit berdiri, ikuti Osha, kita nyanyi dan gerakan. Yuk. Semuanya semangat ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan,
Ya, walaupun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tak pernah beranjak dari kita. Yuk kita nyanyi lagu ini yuk. Iya. Anak-anak masih berdiri ya. Kita harus semangat memuji Tuhan. Ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 1 ayat 1 sampai 80. dengan temanya apa nih Elsa? Temanya adalah Tuhan menepati janji kepada Zakaria dan Elisabet. Sebelum dengar firman Tuhan, Kita berdoa dulu. semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Silahkan Mas Yola untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat menyimak. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya bernama Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Mereka sudah tua. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ialah yang ditunjuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Tiba-tiba, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Zakaria, berdiri di sebelah kanan altar. Melihat itu, ia terkejut dan menjadi takut. Siapakah engkau? Malaikat itu berkata kepadanya, Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet, istrimu,
akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, Bagaimanakah hal ini mungkin terjadi? Umurku sudah tua dan istriku sudah lanjut usia. Jawab malaikat itu kepadanya, Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Mereka menanti-nantikan Zakaria, dan mereka menjadi heran karena ia begitu lama di dalam bait suci. Imam Zakaria, kemana ya? Kok lama sekali di dalamnya nggak keluar-keluar dari bait suci? Iya, dari tadi. Padahal kita sudah selesai beribadah. Itu dia. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata, dan ia menceritakan semuanya kepada mereka dengan bahasa isyarat, sebab ia bisu. Dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Bapak Zakaria bisu? Ada apa? Apa ya? Apa yang terjadi di bait suci tadi? Jangan-jangan terjadi sesuatu di sana. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, Zakaria pulang ke rumah. Suamiku, kenapa? Kok tidak bisa berbicara? Ada apa ini? Kemudian ia menceritakan semuanya kepada istrinya dengan menuliskannya di batu tulis. Aku akan mengandung. Kita akan punya anak. Kita akan punya anak. Beberapa lama kemudian, Elisabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, Tuhan telah membuat aku mengandung dan telah menghapuskan aibku di depan banyak orang. kemudian genaplah bulannya bagi Elisabeth untuk bersalin. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari itu. Mereka datang pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Siapakah nama anak ini? Apakah Zakaria seperti nama ayahnya? Oh, bukan. Namanya adalah Yohanes. Bukankah di antara sanak saudaramu tidak ada yang bernama demikian? Apakah Ibu Zakaria akan memberikan nama lain untuk anak ini? Mungkin ya. Lalu Zakaria mengambil batu tulis. Yohanes? Kenapa Yohanes? Ya, namanya Yohanes. Apa yang sudah bicara? Aku sembuh. Terpujilah nama Tuhan. Maka ketakutanlah semua orang yang mendengarnya, merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab Tuhan menyertai dia. dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan memberikan kelepasan baginya. Dan engkau anakku,
engkau akan dipanggil Nabi Tuhan yang Maha Tinggi. Karena engkau akan membukakan jalan, berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan penghapusan dosa-dosanya. Adapun anak itu bertambah besar dan semakin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia menampakkan diri kepada Israel. Adik-adik, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia menepati janjinya. Salah satu bukti janjinya ada di dalam Alkitab. Nah, seperti yang tadi kita lihat ya, dalam drama. Lewat apa tadi? Siapa? Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth. Iya, tadi Tuhan menepati janjinya bahwa Elisabeth akan mengandung. iya, walaupun dia udah tua, nggak mungkin ya. Tapi Tuhan menepati janjinya lewat keluarga Bapak Zakaria. Wah, Allah kita Allah yang luar biasa. Nah, Allah menepati janjinya bukan zaman dulu aja, sampai sekarang ya Ustaz. Iya, tapi bukan sampai sekarang aja, sampai lama-lamanya, sampai pada akhir zaman. Nah, kalau saat ini kita pasti juga merasakan Allah menepati janji kita. Contohnya, kita masih bisa makan, itu salah satu janji Tuhan bahwa Dia akan selalu memelihara kita. Puji Tuhan ya, karena Allah kita adalah Allah yang menepati janjinya. Sekarang waktunya untuk Ayat hafalan. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekali lagi ya Ustaz, adik-adik juga ikut ya, supaya hafal. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi, dan ini pasti lagu baru juga buat adik-adik. Nah, kita sama-sama belajar ya. Yuk adik-adik, kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyiin lagu ini. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan pastilah ya buat berhasil. Sorak dan puji bagi Rajaku, sembah ku berikan, ku angkat tangan kecilku, biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Sorak dan puji bagi Rajaku, sembah ku berikan, ku angkat tangan kecilku, biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Yesus juru selamat selalu beserta kita. We wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas. Wah adik-adik, lagu apa tuh? Yes, betul banget, itu adalah lagu Natal. Wah, gak kerasa ya adik-adik, bentar lagi udah mau Natal aja nih. Nah, Natal sekolah minggu kita bakal diadain di tanggal 19 Desember 2021 nih adik-adik. Nah, untuk merayakan Natal, Lausa mau ajak adik-adik semua untuk bisa mempersembahkan talenta-talenta yang adik-adik miliki kepada Tuhan. Nah, contohnya apa Lausa?
Contohnya, bisa adik-adik persembahkan pujian dengan menyanyi, bisa menari, bisa bermain musik, bisa baca puisi, dan masih banyak lagi talenta-talenta yang bisa adik-adik persembahkan kepada Tuhan. Nah, nanti adik-adik boleh merekam persembahan adik-adik itu dan dikirim ke Lawsonnya masing-masing ya adik-adik. Paling lambat sudah harus ada di Lawsonnya tanggal 12 Desember 2021. Karena nanti di tanggal 19 Desember waktu perayaan Natal kita, persembahan adik-adik itu semua akan ditampilkan di acara Natal kita. Oke, jadi ingat paling lambat harus dikumpul tanggal 12 Desember 2021. Oke adik-adik, selamat berkarya, selamat mempersembahkan talenta-talenta adik-adik sebagai kado kepada Tuhan yang sudah lahir dan mati buat kita semua. Oke adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.